Oke, kita tunggu yang lainnya dulu ya. Ini sorry nih Bapak, udah pakai Zoom yang premium tapi kok masih nggak ini. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Padahal Bapak udah pakai Zoom yang premium loh. Masih ada yang salah. Oke. Dari soal-soal yang tadi ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjutkan jika nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti lewat WA aja ya, di grup ya. Atau langsung WA ke saya juga nggak masalah. Oke. Nah, selanjutnya soal ini ya. Berapakah nilai K dari K kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 8 sama dengan 6 pangkat 6, gitu ya. Oke, ini caranya sama. Nah, 3 kali 2 kan 6 ya. Tapi kan kita atasnya harus buat sama dulu. Gitu ya. Jadi K 3 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 8 sama dengan ini. 6 kita jadikan ini 2 pangkat K. Kan 6 itu kan 2 kali 3. Jadi kita bisa pangkatnya sama. Berarti bisa dikurung seperti ini ya. 2 kali 2 kali 3 gitu ya. Oke, hasilnya ini. Bentar saya zoom. Nah, untuk soal ini ada pertanyaan kah? Nah, ini kan 3 pangkat 4, 2 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 6 gitu ya. Nah, terus ya udah kan 6 pangkat 6 itu 2 kali 3 pangkat 6 gitu ya. Kita jadikan ini jadi pengurang nanti. Oke, ya udah ini tinggal disederhanakan aja. K sama dengan 2 pangkat minus 1, 3 pangkat minus 2, 3 pangkat 2 gitu ya. Hasilnya adalah ini, 18. Oke. Ini yang kelas 4 memang agak kerepotan karena belum belajar yang bilangan berpangkat ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa ngikutin. Nika ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak. Oke. Bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini Bapak kasih contoh-contoh soalnya. Nanti kalian kalau dari mana? 2 kali. Halo? Nah, tahu nggak dapat dari 2 dengan 3 nih? 2 kali 3 kan 6. Oh iya, dia menyamakan. Nah, jadi ini ya. Ini 6, ini kan sebenarnya saya bisa tulis 2 kali 3 pangkat 6 ya. Berdasarkan sifat yang tadi, sifat pangkat tadi, ini saya bisa tulis 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6 gitu ya. Asalnya dari sini. Oke, bisa dilanjut soal berikutnya. Oke. 22. Paham enggak? Kamu paham enggak, Ge? Serius.
Makanya harus ditemani kalian nih. Iya, Pak. Oke, berapakah nilai K dari ini ya? Terus ini caranya seperti ini. Sebentar. Nah, oke, baru saya zoom. Nah, 22 kuadrat kali 55 kuadrat sama dengan 10 kuadrat kali 10 kali K pangkat K kuadrat gitu ya. Oke. Kita kan ya sebenarnya bisa aja pakai kalkulator, tapi kan apa ya? Kita nggak boleh bawa kalkulator kalau OSN ya. Oke, berarti kita ini kan pangkatnya sudah sama yang 22 dengan 55 ya. Ini yang 10 kuadrat dengan K kuadrat juga sudah sama. Jadi sehingga saya bisa sederhanakan dalam kurung seperti yang soal yang tadi. 22 kali 55 kuadrat sama dengan, ini bisa aja disederhanakan juga. Tapi oke, nah 22 ini kan 2 kali 11. 55 itu kan 5 kali 11 gitu ya. Sehingga soal menjadi 121 kan dari 11 sama 11. Ya, nanti 10 kuadrat dengan 10 kuadrat di sini akan bisa untuk saling menghilangkan. Sehingga K ketemu 121. Untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Yakin ya, bisa ya? Oke. Mika, paham Mika? Paham. Oke, bagus. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. 125 sama dengan 5 pangkat. Nah, ini ya. Terus biar dapat jawabannya semua baru ketemu. Oke, kita zoom. Oke. Ini kan 5 pangkat X, 5 pangkat X, 5 pangkat X sebanyak 5. Gitu ya. Berarti adalah 5 kali 5 pangkat X. Untuk sampai proses ke sini, paham? Yang sampai 5 pangkat X, 5 kali 5 pangkat X. Paham ya? Ini kan jadinya kan dijumlah ya, karena ini perkalian 5 ini kan 5 pangkat 1 ya. Artinya 5 pangkat 1 tambah X, jadi yang ini sama dengan, nah ini kan apa namanya, base-nya sudah sama ya, dasarnya sudah sama 5, pangkatnya yang berbeda, karena ini perkalian bisa saya jumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 5 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 5 pangkat, ini juga udah sama, X tambah 1, berarti X tambah 1 adalah 8. Maka X adalah 7. Untuk soal ini, ada pertanyaan? Kak, kenapa X sama 1 itu 8? Nah, yang ini. Ini karena, bentar saya kecilin lagi. Ini kan sudah sama-sama 5 ya. Artinya, pangkatnya kita tinggal, nah, ini. Sorry, saya kecilin lagi. Oh, sorry. Oke, Alia. Nanti dilihat di record aja Alia ya, yang tadi udah dibahas. Alia ketinggalan. Oke. Nah, ini kan kalau ada soal seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 4. Gitu ya. Ini kan saya bisa tulis 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 ya. Berarti saya bisa dapatkan bahwa X sama dengan 2 gitu ya. Kalau ini paham enggak? Paham. Oke, berarti ini paham ya. Dari sini dapat ke sini ya. Paham ya? Ya. Oke. Ini ada latihan 2 soal. Nanti kalian kerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ya. Atau besok atau berapa hari lagi terserah. Tapi nanti dikumpulkan ya. 2 soal ini gampang. Oke, nanti kalau belum mengerti, nanti Bapak jelaskan lewat WA. Oke? Ada pertanyaan mengenai bab perpangkatan ini?
Udah, Pak. Oke, boleh dilanjut ya, soalnya materinya masih banyak. Oke. Nah, sekarang tentang pecahan. Kadang kalau pertanyaan-pertanyaan di OSN itu nyeleneh. Kayak misalnya gini. Setengah sama sepertiga gedean mana? Setengah. Oke, berarti setengah lebih besar daripada sepertiga. Nah, terus kalau misalnya gini, ada pertanyaan gini. 2022 dibagi 2023, gedean mana dengan 2021 dibagi 2022? 2021 dibagi 2022. Nah, jadi konsepnya gini ya. Ini aja langsung di sini agak dicoret-coret nggak apa-apa ya, tapi ini nanti nggak muncul di PDF coretannya ya. Oke, ini bisa saya tulis 2022 per 2023, ini saya bisa tulis sebagai 1 min seper 2023, betul enggak? Betul, Pak. Oke, paham semua sampai sini? Nah, terus 2021 per 2022 boleh saya tulis sebagai 1 min seper 2022. Betul ya? Oke, yang ini per 2023, yang ini per 2022. Sampai sini paham? Paham. Paham, Pak. Oke, benar-benar paham ya? Iya, Pak. Kalau nggak ngerti, mau nanya, malu, silahkan WA Bapak nanti. Oke? Oke, terus ya udah kita tinggal bandingin aja. Ini kan udah 1 dikurang ini, 1 dikurang ini. Berarti ini sama ini gedean mana? Dari sini tadi, kalau bilangannya kelihatan susah, kalian melihat yang ini. Jadi, kalian pegang yang simple dulu, baru kalian kembangkan pengetahuan itu. Digeneralisasi istilahnya. Gitu ya. Berarti ini lebih besar dong, betul enggak? Iya. Oke. Semakin kecil yang dibagi, kayak kue lah. Kue dibagi, 1 kue dibagi 2 dengan 1 kue dibagi 3 kan gedean. Kita dapatnya gedean yang dibagi 2 kan, betul enggak? Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, maka ini berarti gedean mana nih? Gedean kiri apa kanan? Gedean yang sini ya, betul ya? Oh, kan 1 dikurang, berarti gedean yang kanan. Ya, gedean yang sini, yang kiri. Gitu ya. Paham ya? Kan ini 1 dikurang, gitu ya. Kalau 1 dikurang kecil, sama 1 dikurang lebih gede, gedean mana? Yang di gedean ini dong. Betul enggak? Betul enggak? Atau saya salah? Ayo. Coba direnungkan dulu. Kira-kira gedean mana? Salah nggak saya nulis begini? Ayo. Ini sama ini gedean mana? Gedean ini, betul ya? Berarti kalau 1 dikurang gede sama 1 dikurang yang lebih kecil, hasilnya gedean mana? Gitu kan? Paham? Berarti ini lebih besar. Oke ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Coba ini di screenshot aja buat kalian, buat belajar ya. Artinya kan untuk menemukan lebih besar yang mana. Ini kan kita tahu bahwa ini pecahan ini ya, bukan total semua ya. Seper 2022 itu lebih besar daripada seper 2023. Kalau 1, ya sama aja kayak kasus gini. 1 dikurang setengah, gedean mana sama 1 dikurang sepertiga, gitu ya. Oke, ini kan hasilnya setengah, ini 2/3 gitu ya. Berarti ini lebih gede dong, berarti ini lebih kecil. Gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ini di screenshot aja, jadi kalian dapat
konsepnya dulu. Oke, terus dari sini saya bisa simpulkan bahwa ini kesimpulannya yang di sini ya. Yang pertama, jika A lebih kecil dari B dan K adalah suatu bilangan positif, maka A per B kayak gini nih. Setengah lebih kecil daripada ininya tak tambah. Jadi gini, setengah itu lebih kecil daripada setengah yang atas ditambah 1, yang bawah ditambah 1. Jadi setengah lebih kecil daripada 2/3. Gitu ya, konsepnya gini. Oke? Ini semua paham? Yang konsep pertama? Oke. Yang konsep kedua, nah gimana kalau dikurang? Ya dikurang ya kebalikannya gitu ya. Kalau ini dikurang dengan K, berarti ininya lebih besar gitu ya. Oke. Nah, kalau ini ya kebalikannya. Ini kan A lebih besar dari B, maka ya lebih besar ya anggap aja gini lah. 3/2 yang kita cari yang contoh-contoh itu yang gampang-gampang aja ya. Nah, kalau 3/2 dengan 4/3 gedean mana gitu ya. Nah, ya kayak gini aja. Nanti kalian pakai konsep yang ini. Gitu ya. Oke, jadi 4 konsep ini paham ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, lanjut ke contoh soal aja. Oke, nah, besaran mana? 52/53 atau 97/98, gitu ya. Oke. 97/98. Oke. Oke, kita buat jadi seperti itu. Ini nggak kelihatan ya? Oke. Nah, karena 1/98 lebih kecil 1/53, maka ini lebih besar dari ini. Oke, gitu ya. Paham? Sampai untuk soal yang ini paham? Paham, Pak. Oke. Yang nggak paham atau malu bertanya, silahkan lihat Bapak nanti. Bapak pasti jawab. Kalaupun kalian nanya sekarang Bapak udah tidur ya, besok Bapak jawab. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau soalnya kayak gini nih. Sederhanakan bentuk 2 plus 4 plus 6 plus sampai 36, 3 plus 6 plus 9 plus sampai 54. Oke. Kita pakai hukum distributif. Cara kayak gini kan, kita pertama ngadepin soal kayak gini kan, kita nggak mungkin langsung menjumlahkan ini semua, kan nggak mungkin ya. Itu nggak efektif caranya ya. Nah, dalam OSN ini kita nyari cara terefektif untuk mengerjakan soal ya. Nah, kita sederhanakan pakai sifat-sifat yang kita tahu tadi, hukum distributif ya. Oke, 2, 4, 6, 3, 2. Ini kan kelipatan 2, betul ya. 3, 6, 9, sampai 54 ini kan kelipatan 3. Nah, kalau saya ambil 2, jadi seperti ini, 2 dalam kurung, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya ya. Ini boleh ya. Nah, terus yang bawah penyebutnya 3 dalam kurung, 1 tambah 2 tambah 3, boleh ya. Oke. Baru kemudian saya sederhanakan, ini kan 3 coret nih. 1 tambah 2 tambah 3 nggak usah dicari, ya, karena bawahnya juga sama. Tinggal coret aja, jadi hasilnya adalah 2/3. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke. Boleh dilanjut? Nah, Boleh, Pak. tadi kan contoh-contohnya hanya beda 1 antara penyebut dengan pembilangnya. Nah, sekarang kalau bedanya 2, seperti apa? Ya. Ini ada di contoh berikutnya. Ya, caranya sama ya. Yang penting kalian pegang konsepnya. Mau soal kayak gimana pun diputar-putar, nanti konsepnya sama. Oke. Nah, kita tahu di sini ada keteraturan nih.
Ini 6, 6, 6, 6, 6, 5, ini 7, 7, 7, 6, ini ada bedanya kan? Betul ya? Jadi 7, 7, 7, 7, 6 dengan 6, 6, 6, 6 ini kan penjumlahan. Jadi ini bisa saya tulis seperti ini. Sedangkan ini itu adalah ini, gitu ya. Oke. Bentar. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi. Berarti karena ini ditambah dengan, ingat yang ini ya, konsep yang pertama ini ya. Jika ini ditambahkan suatu bilangan, K adalah bilangan bulat ya. Apa itu bilangan bulat? Nanti kita belajar di tentang bilangan nanti. Pokoknya bilangan bulat itu nggak ada koma-komanya, gitu aja ya. Oke. Nah, berarti hasilnya ini. Sampai proses ini, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalian harus terus belajar. Ngadepin berbagai tipe soal ini, apa yang Bapak jelaskan nanti kalian pelajarin lagi di rumah. Mencoba untuk tidak melihat kunci jawabannya. Oke, nah sekarang kalau soalnya kayak gini nih, ini ada pangkat-pangkatan nih. 53 pangkat 2000 dengan 53 pangkat 1999, gedean mana dengan 53 pangkat sama, dikurang masing-masing dikurang 2000 penyebut dan pembilangnya, gitu ya. Pembilang dan penyebutnya kebalik saya. Oke, langsung aja. Oke, begini, ini ada tanda tanya, ini berarti gedean mana. Lanjut seperti ini, ya kita kali silang aja ya. Kali silang paham ya? Jadi kalau setengah dikali apa namanya? Kayak gini ya, sama dengan A per B, berarti kan ini kali ke sana, ini kali ke sini gitu ya. Ini paham ya? Ini pelajaran di sekolah. Kalau saya bahas nanti waktunya habis di situ. Dipelajari sendiri. Oke, baru di satu-satu kita pakai sifat eksponen tadi, sifat pangkat tadi. Oke, sampai ketemu jawabannya. Nah, oke, saya zoom. Nah, seperti ini ya. Yang pertama kali silang, yang penyebut kali pembilang, pembilang kali penyebut sebelah sana. Oke, sederhanakan. 5 pangkat 2000 kali ini dikurang 5 pangkat 2000 kali 2000. Terus, karena ini lebih besar daripada ini kan pangkatnya lebih banyak ya. Berarti kan lebih besar dia ya. Maka terus ini lebih kecil dari ini, gitu ya kesimpulannya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Boleh dilanjut ya. Sip. Oke. Nah, kita ngadepin soal kayak gini nih. Kayaknya susah ya penyelesaiannya, tapi ya kita cari. Nah, gini ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal, kalau nggak salah, soal OSN tahun berapa ya? Oke, soalnya kayak gini. Per 1980, 1981 lah, ini penyebutnya yang bertambah terus, betul ya? Oke. Nah, kita harus pakai konsep kayak gini. 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Gitu ya. Ini kan pasti lebih kecil daripada setengah, pakai sifat yang tadi, ditambah setengah, kan setengah, sepertiga sama setengah gedean ini ya, ditambah setengah, gitu ya. Jadi ini lebih kecil daripada ini lebih kecil daripada ini, betul enggak? Betul. Sehingga ini semua akan lebih kecil dari ini, gitu ya konsepnya ya. Oke, sampai sini paham?
Paham, Pak. Oke, sehingga, nah, seperti kita kembali ke soal yang di atas tadi. Oke, lanjut. Berarti Bapak bisa nyatakan seperti ini, ujung sini yang kita ambil. Jadi ini ya, ini segala macam. Oke, nah ini lebih kecil daripada, kalau ini kan bisa disederhanakan ya. Ini kan penyebutnya sudah sama, sehingga bisa disederhanakan menjadi, ini kan ada 18 ya, antara 80 sampai 97 kan ada 18 bilangan ya. Oke, sehingga ini dapatnya 18. Lanjut. Nah, sehingga ini lebih kecil daripada apa namanya? Ini ya. Ini kan kalau dibalik ya, ini kan yang baru kita penyebutnya aja. Nah, kalau dia ada 1/per gitu kan berarti yang bawah jadi ke atas, betul enggak? Ini paham Betul, ya? Pak. Jadi kalau 1 dibagi setengah, hasilnya kan sama dengan 1 kali 2/1 gitu ya. Sampai sini paham? Ya, Pak. Mika paham? Oke, gitu ya. Berarti ini penyebutnya kan jadi pengali, jadi dia dibalik ya. Oke, sehingga ini lebih kecil daripada 1980 dibagi 18. Ini 110. Jadi lanjut. Nah, ini pasti lebih besar dari ini. Oke, sekarang dibalik, ini yang kita ambil yang batas. Tadi kan kita udah ambil batas ininya ya. Sekarang kita ambil batas yang sini, jadinya lebih besar ya. Oke, tinggal dibalik aja, prosesnya sama. Nah, sehingga jawabannya adalah X-nya, N-nya, atau bilangan bulat yang mendekatinya, ini kan kalau didapatkan 110, berapa. Nah, yang ditanyakan berapa nilai N. N itu kan bilangan bulat ya. Jadi 110, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, ini pengayaan materi aja. Jadi sebenarnya kalau soal ini tipenya sudah menengah ke atas ya untuk soal ini. Nah, kalaupun muncul nanti, itu munculnya mungkin di KSN tingkat provinsi ya, OSN tingkat provinsi. Tapi yang saya tekankan di sini adalah, yang Bapak tekankan di sini adalah kalian mengerti dulu konsepnya, itu ya. Oke? Lanjut Pak. ke soal berikutnya. Kadang-kadang pertanyaannya nyeleneh, seperti ini. Gedean mana ini dengan ini? Gitu ya. Kita nggak boleh pakai kalkulator gitu ya. Kita nggak boleh pakai kalkulator, jadi kita terpaksa pakai suatu cara. Gimana kita harus menemukan suatu cara yang efektif untuk nyelesain kayak gini. Oke, ini ya. 99 kali 2 pangkat 1/49. Ini kan jadi, kalau jadi sebentuk seperti ini, paham? Ini kan 2/49 kan 2 plus 1/49 ya. Oke. Nah, ini terus dilanjutkan, berarti kan tinggal ini dikali ini pakai hukum distributif tadi ya. Ini kali ini kali ini gitu ya. Dapatnya ini 198, ini 99/49. Oke. Sederhanakan lagi, dapatnya 198 per plus 2/49. Nah, ini kan kalau, nah ini langsung, nah ini kan ini udah 200 nih. Segini aja udah 200. Belum ada tambahan ininya. Berarti kalau ditanya gedean mana ya pasti gedean. Gitu ya, paham ya? Untuk soal ini paham? Paham. Oke. Nah, gimana kalau ketemu soal seperti yang ini ya? 2 kali 1 min setengah, 3 kali. Oh, kepental ya. Oke, yang tadi terpental Arif Abdi ya. Tadi nanti nyimak di recordingnya aja ya nanti ya. Oke, 2 kali 1 min setengah, 3 kali 1 min sepertiga,
Ya udah ini kita sederhanakan aja. Nah, ini menjadi ini. Oke, 1 min setengah kan setengah. 1 min sepertiga tadi 2/3. Terus ya udah ini tinggal coret atas bawah gitu ya. Oke, menjadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9. Hasilnya adalah kalau dijumlahinnya kan ya kayak yang tadi ya, kita harus pakai cara pintar ya, ujung dengan ketemu ujung dengan ujung gitu ya. Dapatnya 45. Oke? Boleh lanjut lagi? Boleh, Pak. Oke. Ini nanti kalau materinya nggak selesai, ya nggak apa-apa, yang penting kalian dapat konsepnya dulu. Kalian belajar sendiri nanti di PDF-nya. Kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan. Besok tetap materi biar untuk ngejar ketertinggalan ya. Jadi besok tetap materi yang aritmatika yang 2 ya. Artinya kalau ada yang nggak mengerti dari materi ini, silahkan langsung chat WA saya ya. Oke, ini, nah kita ketemu pecahan yang susun-susun gini ya. Nah, gimana cara mecahinnya? Gitu ya. Oke. Kalau saya tulis seperti ini, 12, kayak gini aja yang gampang lah ya. 2 dibagi 3. Itu boleh nggak saya tulis 1/3 dibagi 2, boleh nggak? Boleh nggak? Kan ini kan toh kalau dibalik kan hasilnya kan, ini kan 1 kali 2/3 gitu, hasilnya sama teman-teman. Boleh ya berarti ya? Oke? Setuju semua? Adi? Berarti, Pak. Oke. Nah, berarti ini saya bisa tulis sebagai 1/1 ditambah setengah. Boleh nggak? 3/2 kan 1 tambah setengah ya? Boleh ya? Sampai sini paham? Paham. Oke. Oke. Saya hapus. Nah, biar cepat. Ini waktu 75 menit itu singkat ya. Oke. Nah, berarti kalau 11/37 saya tulis seperti ini boleh ya? Jadi 37/11 dibalik penyebut jadi ke atas, pembilangnya jadi ke bawah gitu ya. Tapi dibagi per seperti tadi. Sampai proses ini paham? Semua? Lanjut. Nah, terus sederhanakan. 1 per, ya udah, 37/11 kan 33, sisanya berapa? Gitu ya. Lanjut 4/11, 3 plus 4/11 seperti tadi. Nah, saya isengin lagi nih. Nah, ini dibuat seperti ini, terus boleh ya, 4 kan 2 kali 2, gitu ya. Kita kan gimana caranya biar bisa menemukan seperti ini. Kita buat bentuk ini itu semirip mungkin dengan soal gitu ya. Kita namanya prinsip kerja mundur nih gitu. Gitu ya. Kita buat ini semirip mungkin dengan ini. Gitu, oke. Terus lanjut jadi seperti ini. Lanjut jadi seperti ini. Ini ya. Ini kan 11/2 berarti saya bisa tulis 5 ditambah setengah. Ya. Paham ya sampai sini ya? Lanjut bisa ditulis seperti ini. Lanjut ini bisa ditulis seperti ini. Oke, dapatnya ini berarti kita ketemu yang ditanyakan adalah 8. Gitu ya. Oke. Baru pertama kali ketemu soal seperti ini, kalian harus belajar. Oke. Ini namanya pecahan bersusun. Oke, boleh lanjut dulu. Adi?
Mika? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nanti kalian pelajarin di rumah. Jadi emang karena kalian baru, ini soal-soal kok saya baru ketemu soal seperti ini ya. Ya itulah Olimpiade ya. Artinya memang materi Olimpiade itu bukan materi-materi seperti yang kalian pelajari di sekolah ya. Bahkan mungkin kalian nggak akan pernah ketemu soal-soal kayak gini di ujian nasional atau apa, nggak akan pernah ketemu. Gitu ya. Jadi membiasakan diri untuk ngadepin soal-soal yang sebenarnya nggak rumit, sederhana, cuma benar-benar menguji konsep dasar kalian-kalian. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini banyak nih contoh soal tentang pecahan-pecahan bersusun. Kita ketemu dengan soal ini. Oke, dilanjutkan aja. Di sini nanti ada latihan soal. Seperti biasa nanti kalian kerjakan. Kalau nggak ngerti, ditanyakan. Gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau soalnya kayak gini? Seperti tadi. Kita buat kerja mundur nih. Yang pertama, ini ya. Oke, itu soalnya ditulis dulu. Nah, ini dulu yang kita kerjakan. 9 ditambah 1/9 itu kan 9 itu kan 81/9 gitu ya. Betul ya? Samakan penyebutnya. Nah, berarti 82/9 gitu ya, ketemu yang ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, 82/9 itu kan bisa ditulis sebagai ini kan seper ya. Berarti dia naik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang gitu ya. Oke, ini biarkan aja, yang belakang masih biarkan, nanti kita kerja mundur dari situ. Oke, sederhanakan. Nah, ini kan udah ketemu pecahannya nih. Gitu ya. Lanjut, ya udah ini dipindah ke ruas sana. Sederhanakan lagi. Oke, ya udah, baru dari sini kita kerja mundur seperti yang tadi proses. Oke, ini dimundur jadi ini, terus ketemu seperti ini. Oke, berarti X tambah Y. Nah, ini kan X-nya adalah 1, Y-nya adalah 9, gitu ya. Berarti kan ini dari soal, ini kan udah bentuknya udah mirip nih, gitu ya. Setelah kita kerja mundur, kita bentuknya udah mirip, maka ya X-nya kan 1 tuh. Y-nya berapa? Oh, Y-nya 9. Berarti 1 tambah 9. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke. Kalian pelajari. Ini waktunya udah 80 menit. Kalian nanti kerjakan soal-soal latihan yang nanti Bapak kasih PDF-nya. Nah, terus nanti kalau nggak ngerti, ditanyakan. Gitu ya. Ini kan udah ada jawabnya nih. Berarti 2M plus N sama dengan 53. Tapi kalian dengan caranya ya dalam bentuk screenshot ya. Oke. Jadi Bapak tahu kalian ngerti atau enggak. Gitu ya. Oke, setuju semua? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Oke, ya udah berarti nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Jamnya sama ya. Nanti kita materinya beda lagi. Kita nggak Oke, bahas Pak. ini. Ini sebenarnya masih ada satu materi lagi, tapi nanti Bapak lanjutkan yang hari Kamis saja. Untuk sementara kalian kerjakan latihan-latihan. Jadi ada 5 soal ya tadi sama yang tadi ya. Oke, ya udah Oke, untuk Pak. hari ini